Selamat siang para siswa SMP kelas 18, kelas 8 dan kelas 7, terutama yang akan mengikuti seleksi tingkat sekolah, kemudian jika lolos akan ada seleksi tingkat OSK. Kita lanjutkan dengan membahas kompetisi sains nasional matematika SMP part 4 dimulai dari nomor 11 ya. Ini buku yang saya susun ya, baru terbit kelas 8 ya. Oke, kita mulai. Jadi jika 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M adalah faktor dari 2020 pangkat 2020, maka jumlah digit, jadi digit itu angka ya, jadi jumlah angkanya nanti dari nilai maksimum M tambah 2N ya, jumlah angkanya. Oke, kita mulai dari memfaktorkan dulu. 2020 pangkat 2020 kita faktorkan sehingga muncul 2 dan 5 ya. 2 dan 5. Kemarin sudah ini ya. 2000 dibagi 2, 1010. Kalau kita bagi lagi dengan 2, 505. Dan ini kalau kita bagi 5, 101. Ya. Jadi 2020 pangkat 2020 kita bisa tulis begini ya. Kita bisa tulis 2 pangkat dulu ya. Ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2020 dikali 5 kali 101 dipangkatkan dengan 2020. Ini klat ini ya. Nah, pertama kita samakan dulu ya yang 2 pangkatnya ya. Ini 2 pangkat 5N katanya kan. Jadi yang ini dulu. Jadi 2 pangkat 5N sama dengan yang pertama dulu ya. Ini ya. Ini kalau kita pangkatkan kan sama dengan 2 pangkat 2 kali ya. 2 kali 2020. Nah, di sebelah kiri 2 pangkat, di sebelah kanan juga 2 pangkat. Sehingga pangkatnya bisa kita samakan. Nah, kalau kita samakan kan menjadi 5N sama dengan 2 kali 2020. Sehingga ya N-nya sama dengan 2 kali 2020 dibagi 5 ya. Ini kalau Anda hitung tentu tinggal dicoret-coret ya. Ini dengan ini 404 ya. 2 kali 404 808. Nah, ya. Kita udah dapat N-nya ya. Tujuan kita itu kan M plus 2N ya. Oke, sekarang yang kedua. 5 pangkat 2M. 5 pangkat 2M juga faktor ya. Faktor dari 2020 pangkat 2020. Ya, jadi kita seperti tadi, ini kita bikin 5 pangkat 2M sama dengan, nah, faktor dari 2000 pangkat 20, 2000 pangkat 20, kita ambil yang 5 ya. Yang ini, yang 5. Nah, jadi dia akan sama dengan, ini nggak usah ditulis, jadi dia akan sama dengan ini 5 pangkat 2020. Ya ini, dari sini. 5 pangkat 2020. Nah, di sini 5 pangkat, di sebelah kanan juga 5 pangkat, maka pangkatnya bisa disamakan. Jadi 2M sama dengan 2020. Ya, maka M-nya sama dengan 2020 dibagi 2. Jadi 1010. Nah, dapat sekarang M plus 2N. M plus 2N sama dengan 1010 ditambah 2 dikali 808. Ya. Ini akan sama dengan
2626. Oke, yang ditanya jumlah digit, jumlah angka ya. Maksudnya jumlah digit itu jumlah angka. Jadi 2 tambah 6, 2 tambah 6 ya. Jadi 2 tambah 6 ditambah 2 ditambah 6. Jadi 16 ya. Jadi jawabannya A. Oke, itu nomor 1. Kita lanjutkan dengan nomor 12 ya. Ya. Kita lanjutkan dengan nomor 12 ya. Oke. Karena nomor 12 ini agak panjang, maka supaya cepat mungkin jawabannya akan saya tuliskan saja sebagian ya. Jadi diberikan 4 bilangan bulat. Diberikan 4 bilangan bulat positif A, B, C, dan D. Ya, jadi A, B, C, D itu bilangan bulat positif ya. Artinya dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Memenuhi pertidaksamaan A lebih kecil B, lebih kecil C, lebih kecil D. Jadi A ini yang paling kecil, D yang paling besar. Gitu. Kemudian dia memenuhi persamaan ini. 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D sama dengan 1. Ditanya, ini yang ditanya ya. Banyaknya pasangan bilangan A, B, C, D yang memenuhi ketiga syarat di atas. Jadi 3 syarat ini harus dipenuhi. Ya, nah, mengerjakannya cukup panjang, walaupun tidak sukar ya, cukup panjang, jadi kita tulis saja. Pertama, kita konsentrasi ke pertidaksamaannya ya. A lebih kecil B, lebih kecil C, lebih kecil D. Jadi A itu paling kecil. Ya, kita tahu bahwa bilangan bulat positif paling kecil adalah 1. Ya. Maka dan A tidak boleh 1 ya. A tidak boleh 1 karena jumlahnya harus 1. Jadi kalau A-nya 1, ini aja 1. Ini enggak. Jadi A-nya harus lebih besar dari 1. Ya, ini. Ini syarat pertama. A-nya harus lebih besar dari 1. Syarat dari A ya. Kemudian kalau kita lihat di sini A itu paling kecil. Kalau A paling kecil berarti 1/A paling besar. 1/A paling besar, ya. Jadi 1/A akan lebih besar dari 1/B, akan lebih besar dari 1/D, akan lebih besar dari 1/D. Jadi 1/A ini paling besar. Kemudian yang kedua 1/B, yang ketiga 1/C. Nah, sehingga untuk persamaan ini 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D sama dengan 1. Ya. Kalau saya ganti B, C, D ini dengan A semua, maka apa yang terjadi? Karena 1/A lebih besar dari 1/B, lebih besar dari 1/D, maka kalau saya ganti semua dengan A, tentu akan lebih besar dari 1. Pasti akan lebih besar dari 1. Ya. Kemudian ini kalau kita jumlahkan 4/A, ya, 4/A. Kemudian A ini ingat bilangan positif ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan A bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap ya. 4/A kali A 4, ruas kanan 1 kali A, ya, tidak merubah tanda. 4 lebih besar A, itu artinya sama saja dengan A lebih kecil 4. Nah, dari dua syarat ini kita bisa dapat kemungkinan A yang bulat. Ya. Jadi, A harus memenuhi lebih besar 1, tetapi dia harus lebih kecil 4. Sehingga yang memenuhi hanya ada 2 nilai ya, yaitu A sama dengan 2 dan A sama dengan 3. Ya, jadi ada 2 nilai, A sama dengan 2 dan A sama dengan 3. Nah, tentu kita mulai dengan kemungkinan pertama. Setelah kemungkinan pertama selesai, baru kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama kita urus dulu A sama dengan 2. Ya, A sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita lihat A lebih kecil B kan? A lebih kecil B syaratnya. Jadi B lebih besar A. Jadi kalau A-nya 2, B harus lebih besar dari 2. Ini syarat pertama untuk B. Nah, sekarang kita substitusi A sama dengan 2 di persamaan 1 ini. Persamaan 1 ini. Ya, persamaan 1 ini. Jadi kita ganti A-nya 2. Jadi setengah ditambah 1/B ditambah 1/C tambah 1/D 1. Jadi kita dapat 1/B tambah 1/C tambah 1/D sama dengan setengah ya.
Nah, seperti langkah pertama tadi, kita rubah semua ini dengan B. Maka dia akan lebih besar dari setengah. Karena 1/B lebih besar dari 1/C. Ya. Jadi kita ganti 2. Jadi langkahnya sama setelah itu ya. Identik. Kemudian ini 3/B lebih besar setengah. Nanti akhirnya kita dapat B lebih kecil 6. Ya. Dengan cara kita kalikan 2B kan. Kita kalikan 2B, nanti ini 6 lebih besar dari B. Jadi ya kalau kita kalikan 2B, ini kalau kita kalikan 2B. Ini jadi 3 kali 2B, 6. B-nya sudah ada. Ini kita kalikan 3B. Dikalikan 2B jadi 2 sudah ada, tinggal B. 6 lebih besar B, B lebih kecil 6. Dengan demikian B memenuhi 2 syarat sekarang. Dia harus lebih besar dari 2 tapi harus lebih kecil dari 6. Nah, kita tentu B bulat yang memenuhi karena B-nya harus bulat kan. Adalah 3, 4, 5. Jadi ada 3 ya. Tentu kita mulai dari, makanya saya tulis 1A. A itu dimulai B-nya 3. Ya. Nah, sama lagi kita ulang lagi seperti tadi. C lebih besar B, jadi C-nya harus lebih besar 3. Ya toh? Baru kita substitusi lagi B-nya 3, tapi di persamaan ini. Jadi ini jadi 1/3 tambah 1/C tambah 1/D, persis mirip ya. Akhirnya ketemu 1/C tambah 1/D sama dengan 1/6. Ini persamaan ketiga. Ya, mirip persis langkahnya. Jadi tidak ada yang aneh, jadi hanya diulang. Kemudian syarat C sudah dapat yang syarat C yang satu lagi, supaya kita dapat maka 1/D ini kita ganti 1/C. Maka hasilnya lebih besar dari 1/6. Seperti tadi ya. Jadi ini 2/C lebih besar 1/6, akhirnya kita dapat C lebih kecil 12. Ya. Nah, jadi syarat C itu dia harus lebih besar 3 dan lebih kecil 12. C bulat yang memenuhi ya tentu banyak ya. Dari 4 sampai 12. Ya. Dari 4 sampai 11 karena lebih kecil 12 ya. Jadi terbesar 11, 4. Nah, kita cek satu-satu sekarang penyelesaian akhir. Untuk C sama dengan 4. Ya, C4 dulu. Substitusi ketiga. Ya. C-nya sudah dapat, jadi D-nya langsung bisa dihitung, nggak perlu lagi langkah yang kayak tadi. Jadi 1/4 tambah 1/D sama dengan 1/6. Ya, Anda hitung, nanti ketemu D-nya minus 2/24. Negatif, tidak memenuhi, karena D-nya harus positif. Ya, bulat positif. Tidak memenuhi. Oke, kita lewat. C-nya sama dengan 5. Kalau Anda coba nanti, C 5 dan 6 tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau ini 1/5, maka hasilnya negatif, karena ini lebih kecil. 1/6 hasilnya 0. Tambah tidak boleh. Jadi 5 sama 6 tidak memenuhi ya. Nah, 7. Nah, 7 benar karena 1/7 lebih kecil dari 1/6. Sehingga hasilnya positif. Ya, jadi 1/7 tambah 1/D sama dengan 1/6. Jadi 1/D nanti hasilnya adalah tinggal disamakan ya. 1/6 itu 7/42. 1/7 itu 6/42. 1/42. Jadi D-nya 42. Bulat memenuhi. Jadi dapatlah kita pasangan pertama ini. A, B, C, D. 2, 3, 7, 4, 2. Kalau Anda ingin yakin ya cek aja. Periksa aja 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D. Setengah tambah 1/3 tambah 1/7 tambah 1/42. Kalau Anda jumlahkan 1. Cocok ya. Nah, C-nya 8 sekarang. Ya. C-nya 8. Anda ulang seperti itu ya. Jadi tinggal ngulang aja ya. Untuk C-nya 8 ya. Karena ini kan 7 sudah ya. Sekarang yang 8. C-nya 8 berarti ini kita ganti 1/7 ini 1/8 ditambah 1/D sama dengan 1/6. Maka 1/D sama dengan 1/6 dikurang 1/8 ya. Sama dengan 48, 8 dikurangi 6, 2/48, 1/24. Jadi didapatlah D-nya sama dengan 24. Betul ya, ini pasangan yang kedua. Kemudian C-nya sama dengan 9. Ini diganti 1/9. Ditambah 1/D sama dengan 1/6. Maka 1/D-nya sama dengan 1/6 kurang 1/9. Ya. Sama dengan per 54. 9 dikurangi 6. Jadi sama dengan 3/54. Jadi sama dengan 1/18. Jadi D-nya sama dengan 18. Ini adalah pasangan 3. Kemudian C-nya sama dengan 10. Maka
1/10 ditambah 1/D sama dengan 1/6 ya. Di sini aja diganti 1/10. Jadi 1/D sama dengan 1/6 dikurang 1/10. Penyebutnya disamakan dengan 60, berarti ini 6 dikurangi 10 ya. Kali 10 disilangkan gini ya. Dikalikan ini. Dikurangi 6. Jadi 4/60, 1/15. Jadi D-nya sama dengan 15. Ya, jadi ini adalah pasangan yang keempat. Ya. Kemudian C-nya sama dengan 11. Maka 1/11 ditambah 1/D sama dengan 1/6. Ya. Jadi diganti 1/11 ini. Maka 1/D sama dengan 1/6 dikurangi 1/11. Penyebutnya disamakan dengan 66, disilang ya. Jadi 11 dikurangi 6, hasilnya 5/66. Maka D-nya 66/5. Ya. Ini tidak memenuhi karena tidak bulat. Syarat kita kan D-nya harus bulat. Ya, jadi ini 1B sekarang. Kita urus B-nya sama dengan 4. Langkahnya persis seperti itu ya. Langkahnya persis seperti ini, ya. Jadi diurus B-nya sama dengan 4. Seperti tadi, C-nya harus lebih besar dari B. Jadi C-nya harus lebih besar dari 4. C dulu kan. Terus kita masukkan ke persamaan yang di atasnya. Persamaan yang di atasnya ini. Nomor 2 ini kan. Sama kan? Tadi kita ganti B-nya 4. Jadi 1/4 ditambah 1/C ditambah 1/D sama dengan setengah. Seperti ini kita akan dapatkan 1/C ditambah 1/D. Setengah itu 2/4 dikurang 1/4. Jadi kita dapatkan 1/C ditambah 1/D sama dengan 1/4 ya. Ini kita sebut aja persamaan 4. Oke. Ya, langkahnya persis sama. Ya. Kemudian kita ganti semua dengan C. Ya, kita ganti semua dengan C di sini. Di persamaan nomor 2 ini. Kita ganti semua dengan 2. Sudah. C tambah 1/D sama dengan 1/4. Oh iya, sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Sekarang C-nya lebih besar 4 ya. Ya, ini kita ganti C, sorry. Jadi persis seperti tadi 1/C tambah 1/C. Ya, itu pasti lebih besar dari 1/4. Karena C lebih besar dari D. Jadi ini kita dapat 2/C lebih besar dari 1/4. Ya. Kalau kita kalikan dengan 4C, nanti ini jadi 2 kali 4, 8. Ini jadi C. Jadi C-nya harus lebih kecil dari 8. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 syarat. Ya. Ada 2 syarat. Yaitu yang pertama C-nya lebih besar 4. Dan yang kedua C-nya lebih kecil 8. Sehingga C yang memenuhi adalah lebih besar 4 berarti 5. 6, 7. Jadi ada 3 ya. Ya, ada 3 ya. Maka kita masukkan lagi sekarang di persamaan nomor 4 ini. Gitu? Jadi kita coba, ada nggak hasilnya untuk C sama dengan 5? Ya, Anda coba. Jadi yang ini ya, yang ini. 1/5 ditambah 1/D sama dengan 1/4. Jadi 1/D sama dengan lebih kecil bisa masih. Kalau ini lebih besar tidak bisa ya. Min 1/5. Jadi sama dengan, samakan penyebutnya dengan 20. 5 dikurang 4, 1/20. Nah, didapat D-nya 20. Oke, benar. Berarti ini adalah pasangan yang ke berapa?
pasangan yang kelima ya. Oke, pasangan yang kelima. Oke, Anda coba C-nya 6. Ya. Masukkan ke sini nih. 1/6 ditambah 1/D sama dengan 1/4. Maka 1/D sama dengan 1/4 dikurang 1/6. Samakan penyebutnya dengan 24. 6 kurang 2, 2/24. Didapat D-nya sama dengan 12. Memenuhi. Berarti ini adalah pasangan ke-6. Ya. Kemudian terakhir C-nya sama dengan 7. Ya. C-nya sama dengan 7. Anda masukkan. Jadi 1/7 ya di sini. Ditambah 1/D sama dengan 1/4. Maka 1/D sama dengan 1/4 dikurang 1/7. Sama dengan, penyebutnya samakan dengan 28. 7 kurang 4, 3/28. Maka D-nya sama dengan 28/3. Tidak memenuhi karena tidak bulat. Oke, dengan demikian 1B selesai, tinggal 1C. Ya. 1C tadi itu ya. 1C itu tadi apa? Satu C itu untuk enggak, udah selesai ya. 12B. A-nya 2. Oh, A-nya 3 ya, bukan 1. Sudah selesai nih. Tinggal nomor 2 ya. Urus A-nya sama dengan 3. Nah, ya kan A sama dengan 2 sudah tadi ya. Yang A sama dengan 2 sudah. Nah, ini. Ya. Sekarang kemungkinan yang kedua ya. Urus A sama dengan 3. Jadi mirip seperti ini. Ya, A lebih kecil B. Jadi B lebih besar A. Jadi B-nya lebih besar 3. Kan begitu. Ya toh? Kemudian kita substitusi ke 1. Ya, persis seperti ini. 1 itu ini, ya. Coba ini ini setengah sekarang A-nya 3. Jadi 1/3 ditambah 1/B ditambah 1/C ditambah 1/D sama dengan 1, maka kita dapatkan 1/B ditambah 1/C ditambah 1/D 2/3 ya. Nah, ini persamaan yang keempat ya, jadi 2/3, 1 kurang 1/3. Nah, seperti tadi, sekarang kita ganti semua ini dengan B ya, supaya kita dapat syarat B yang kedua. Jadi ini 1/B tambah 1/B tambah 1/B. Tentu akan lebih besar dari 2/3. Karena C lebih kecil, D lebih kecil ya. 1/C dan 1/D lebih kecil, jadi ini lebih besar. Oke, jadi ini didapat 3/B lebih besar dari 2/3. Kalau kita kalikan dengan 3B, berarti ini dikali 3, 9. Ya, lebih besar dari 2B. Atau 2B lebih kecil 9. Atau B lebih kecil 4,5. Ya, B lebih kecil 4,5. Ya. Oke, jadi kita cari sekarang. Yang ini B lebih besar 3. Ini syarat ini. Yang satu lagi. Dan B harus lebih kecil dari 4,5. Berarti yang memenuhi hanya 4 ya. B sama dengan 4 saja yang memenuhi ya. Hanya 4. Oke. Kita urus. B-nya sama dengan 4. Persis seperti ini kan. Ini ya. Urus B sama dengan 4. Jadi sekali lagi berarti C-nya harus lebih besar 4. Karena C harus lebih besar dari B kan. Urus substitusi B sama dengan 4 ini ke persamaan ini. Nah, ini nih. 4 yang 4 ini. Jadi C-nya lebih besar 4 ya. C-nya lebih besar 4. Oke. Yang disubstitusi B ya di sini. Jadi di sini. Jadi 1/4 ditambah 1/C ditambah 1/D sama dengan 2/3. Dari sini kita dapat 1/C tambah 1/D sama dengan, ini kita bikin 12. Ya, 2 dikali 4, 8 dikurang 3. Ya, jadi sama dengan 1/12.
5 per 12. Oke. Sudah itu, persis seperti ini. Ya, sekarang kita masukkan seperdinya kita ganti ini kan. 1/C tambah 1/C. Syarat yang kedua kan harus C-nya lebih besar dari 4. Oke, jadi 1/C tambah 1/D harus lebih besar dari 5 per 12 kan gitu. Ya. Ini 1/C tambah 1/C 2/C. Lebih besar dari 5 per 12 ya, pelan-pelan aja. Dikalikan 12C, jadi ini jadi 24, lebih besar dari ini sudah 12, 5C. Berarti 24 besar dari 5C atau 5C lebih kecil 24. Berarti C-nya lebih kecil dari 4 per 5. Nah ini Anda lihat. Ini syarat yang pertama tadi ini. Ya. Jadi C-nya harus lebih besar 4. Dan C-nya harus lebih kecil dari 4 per 5. Ya. Jadi sama. Jadi Anda lihat lebih besar 4 berarti 5. Tapi harus lebih kecil dari, jadi tidak ada yang memenuhi. Tidak ada C bulat yang memenuhi. Ya, dengan demikian tidak bisa dikerjakan ya. Jadi kemungkinan yang kedua ini tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban. Ya, jadi ini hanya ada 6 pasangan ya. Ya. Ini tadi kan pasangan yang ke-6 tadi di 12E ya. Nah, ini pasangan yang ke-6 tadi ya. Terakhir sudah. Ya. Jadi kita nggak dapat lagi ya. Di sini kita nggak dapat pasangan. Tidak ada. Kemudian di sini juga tidak ada. Jadi jawabannya 6 ya. Oke, jadi langkahnya sama. Jadi saya cepat karena langkahnya sama ya. Hanya berulang saja. Jadi kalau Anda ngerti yang satu, maka Anda ngerti yang lain. Ya, jadi untuk nomor 12 tadi, jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Sekarang kita ke nomor 13. Ya, nomor terakhir karena nomor 2 cukup panjang. Sehingga kita hanya bisa 3 soal ya. Hanya bisa 3 soal. Oke. Nomor 13, perhatikan barisan bilangan berikut. Ya. 1, 2, 4, dan seterusnya. 3 bilangan selanjutnya. Jadi kita ditanya 3 bilangan selanjutnya. Nah, biasanya kita melakukannya seperti ini. Kalau misalnya ini kita kalikan 2, 1 kali 2 betul. Kita kalikan 2 lagi betul, 4. Kita kalikan 2, salah sudah. Jadi ini bukan bisa dikalikan, nggak bisa. Kita coba dengan jumlah. 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 8 tambah 4. Jadi jumlahnya tambah banyak. Nah, biasanya kalau soal seperti ini, itu jumlah pertamanya tidak teratur. Ya, karena ini 1, 2 nggak teratur. Karena harusnya kalau tambah 1 semua. Nah, biasanya jika masalah seperti ini, maka polanya kita lihat dari penjumlahan pertama. Tidak bisa, kita lihat dari penjumlahan kedua. Kalau penjumlahan kedua masih lebih besar, kita lihat ke penjumlahan ketiga. Dan kita berhenti ketika terlihat penjumlahannya sudah teratur. Kita bisa lihat polanya gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat aja. Kalau saya lihat ya, saya tulis lagi 1, 2, 4, 8, 15, 26. Oke, Anda lihat pola pertama tadi ya. Ini ke sini ditambah 1. Ini ke sini ditambah 2. Nah, kalau misalnya ini nambah, kan kita lihat nanti. Ini ke sini tambah 4. Ya. Terus ini 8 ke 15 tambah 7. Ya. Kemudian 15 ke 26
tambah 13. Tidak kelihatan polanya ya. Ini tambah 1, tambah. Oke, Anda bisa bilang ini 2 tambah 2, ya 4. Terus ini kenapa bisa ditambah 4? Kan nggak kelihatan. Oke, kita penjumlahan yang kedua lagi. Ini penjumlahan pertama kan. Penjumlahan kedua. 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 4 ditambah 2. Ya kan? 4 ke 7 ditambah 3. Nah, sudah mulai kelihatan polanya ya. Tambah 1 terus ya. Dari sini ke sini tambah 1. Ya kan? Dari sini ke sini juga tambah 1. Sudah mulai kelihatan polanya kan? Nah, kemudian kita coba, mudah-mudahan ini tambah 4. Nah, ini tambah 3 ya. Terus ini 15 ke 26 ini tambah 11. Bukan 13. Kalau 13 nggak teratur lagi. Nah, 7 ke 11 ditambah 4. Ya, sudah kelihatan ini. Dengan demikian nanti yang ke sini ini yang 26 pasti tambah 5 kan. Berikutnya lagi harus tambah 6. Ya toh? Berikutnya lagi harus tambah 7. Kan begitu. Kan 3 bilangan. Jadi 26 tambah 5 31. Ya, kita lihat jawabannya. 3 tambah 4 31 ya. Satu, 2, 4, 8, 15, 26. Tambah 11. Ini sih tambah 4 tambah 5 ya. 26 ditambah 5 itu 31. Oke. 31. Terus berikutnya ditambah 6, 37. Berikutnya ditambah 7, 40. Nomor 13. Perhatikan barisan bilangan berikut ya. 1, 2, 4, 8, 15, 26. Kemudian kita ditanya 3 bilangan selanjutnya. Yang mana ya? Oke. Kita lihat polanya. Kita usahakan misalnya. Yang pola biasa itu kan yang kita tahu hanya kali dan jumlah. Misalnya kita pakai yang kali. 1 ke 2 kali 2. 2 ke 4 kali 2. Betul. 4 ke 8 kali 2. Nah pas 8 ke 15 nggak bisa dikali 2. Berarti dia bukan deret geometri. Jadi polanya bukan kali 2. Kita usahakan di jumlah. Ini 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 8 ditambah 4. 8 ke 15 tambah 7. Jadi kelihatannya penjumlahannya itu naik. Nah, biasanya soal ini bisa dipecahkan. Oke lah, kalau penjumlahan pertama belum teratur. Nggak bisa kita lihat ini 1 ke 2 ditambah 1. Oke, ini ditambah 2. Ini ditambah 3. Nah, ini ditambah 4. Sudah kelihatan ya. Jadi pola kedua baru teratur. Kalau pola kedua ya, jadi kita lihat. Penjumlahan pertama tadi ini kan. Ini ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 7, tambah 11. Oke. Terus ini berapa gitu tambahnya ya. Ini berapa, kemudian nanti ini berapa. Kan gitu. Nah, kita coba sekarang polanya. 1 ke 2. Ya, jadi sebetulnya sudah kelihatan juga ini ya. Ini ditambah 1, ini ditambah 2, ini ditambah 3, ini ditambah 4. Jadi sebetulnya udah kelihatan ya. Ini ditambah 5 pasti kan. Ini kan lihat ini ditambah 5 kan. Lihat ini. Ditambah 1 ditambah 2. Ya, ini 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 11 ditambah 4, 11 ke sana. Ini udah teratur meningkat 1 kan? Meningkat 1 tuh, meningkat 1. Jadi ini pasti ditambah 5. Ya, di penjumlahan kedua ditambah 5, ditambah lagi dengan 11. Jadi ini harus ditambah 16, ya. Ini harus ditambah 16. Ya dari mana ini? 5 dan 11. Karena ini ditambah 4, ini tambah 5. 16, 26 tambah 16, itu 42. Ya, jadi 42. Jadi kalau tidak CD ya. Oke, bedanya di yang kedua. Jadi kita jumlahkan lagi yang kedua. Ya, ini efisiensi waktu. Ini ditambah 6. Ini 16, berarti di sini ditambah 22. Ya toh? 42 ditambah 22 itu 64. Jadi ini 64. Ya, jadi kelihatan jawaban yang benar adalah D. Ya. Tidak perlu kita lanjutkan ke yang ketiga, efisiensi waktu. Tapi kalau Anda mau coba, ya silakan ya. Ini kan hanya untuk ngecek. Ini ditambah 22, berarti dia berikutnya harus ditambah 7 lagi. Jadi ditambah 29. 64 ditambah 29 itu 93. Ya. Oke.
Jadi karena nomor 2 terlalu panjang, maka kita terbatas waktu 30 menit, jadi kita selesai sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi nomor 14 di part berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terima kasih atas kunjungan Anda ke video pembelajaran kami. Kalau Anda suka, silakan di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup di-like. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.